أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi sarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Mukarram Bapak Ustaz Nur Sobari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat lahir batin, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan majlis ini senantiasa berkah dan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segenap para santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan ilmu kita semua berkah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Wabil uklil katsiri nasiyan. Kita lanjutkan untuk menerjemahkan. Wabil uklil katsiri nasiyan. Wabil ukli. Ada semua? Ada? Wabil ukli dan sebab makan. Wabil ukli dan sebab makan. Katsiri yang banyak. Kasiri yang banyak, nasian keadaan lupa. Nasian keadaan lupa. Nasian keadaan lupa. Wasalasi harokatin dan 3 kali bergerak. Wasalasi harokatin dan 3 kali bergerak. Mutawaliyatin yang berturut-turut. Mutawaliyatin yang berturut-turut. Walau syahwan dan walaupun keadaan lupa. Wal wasbatil fahisyati. Wal wasbatil fahisyati dan melompat
dan melompat yang sangat, dan melompat yang sangat. Wador batil mufritoti, dan memukul yang keras. Wador batil mufritoti, dan memukul yang keras. Wa ziyadati ruknin, dan menambahkan rukun. Wa ziyadati ruknin, dan menambahkan rukun. Fi'liyin wa ziyadatir ruknin, dan menambahkan rukun fi'liyin, fi'li atau gerakan. Amdan, keadaan sengaja. Amdan, keadaan sengaja. Ya, baik, Abi ulas dari pertama untuk mengingatkan perkara yang membatalkan sholat. Ada berapa perkara yang membatalkan sholat? Ada berapa? Ada berapa? 14. Ya, yang pertama apa? Yang pertama apa? Hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, kejatuhan najis. Dan yang ketiga, terbukanya aurat. Ya, baik. Yang keempat, wanuki biharfaini au harfi mubhimin amdan. Kata orang Betawi, kata orang Kebon Duren, ngomong dengan sengaja. Tuh. Abi pakai bahasa orang Betawi, pakai bahasa orang kampung. Ngomong dengan sengaja ketika sholat, yang mana ngomongnya cuma 2 huruf atau 1 huruf yang memberikan paham kepada orang yang mendengarnya. Tuh, ya. Ngomongnya nggak banyak, cuma 2 huruf. Ya, tapi orang itu paham dari omongan kita. Ya, sambil bangkis lagi, cim, sambil hacim. Ya, maksudnya ada bahasa di situ, nah membatalkan sholat tuh. Ya, makanya nggak boleh kita bicara apalagi dengan sengaja. Sholatnya sambil ngobrol. Tuh, ya, sholatnya sambil ngobrol. Kenapa bisa? Sebab imamnya kelamaan. Tuh. Ya, nah ini satu nih. Ya, jadi yang berbicara ketika sholat maka bisa membatalkan sholat. Baik. Wabil mufattiri amdan. Nah, ini sengaja membatalkan sholat. Ini dosa nih. Jadi orang yang sengaja membatalkan sholat tanpa udzur syar'i atau tanpa ada halangan, maka dosa hukumnya. Lagi sholat, ya, lagi sholat nih, lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba pergi aja dia nih, tuh, tiba-tiba ngebatalkan sholat, nggak ada uzur, nggak ada halangan, nggak ada sesuatu yang membatalkan dia sholat, pergi aja, maka double nih orang dosanya. Artinya main-main dengan sholat. Makanya nggak boleh main-main dengan sholat. Ya, sekarang banyak nih. Ya, sengaja sholat dibikin anekdot, sholat dibikin video supaya orang yang lihat lucu. Hati-hati nih, ya, banyak tuh di TikTok tuh, ya tuh, apa namanya,
Ya pokoknya itulah tuh. Ya. Tuh sekarang banyak tuh. Ya. Lagi bangun dari sujud, Allah yang belakang kena bokongnya, duk jomprang ke belakang. Nah, itu hati-hati tuh. Ya. Orang yang bikin supaya orang yang tertawa padahal lagi mainin salat. Jadi nggak boleh lagi sholat tiba-tiba ngebatalin, nggak boleh tuh. Ya, kenapa? Dosanya double orang yang main-main dalam sholat. Emang kenapa sih? Nah baik. Emang kenapa sih kok nggak boleh main-main dalam sholat? Yang penting nih, ya diperhatikan para santriawan dan santriawati. Kenapa orang nggak boleh main-main dalam sholat? Sedangkan sholat itu kewajiban buat siapa? Muslimin dan muslimah. Ini semua nih, dari Abi semua, engkong semua, sampai ke Ubay ini semua nih kewajiban sholat. Sholat nggak boleh main-main. Kenapa? Pertama kita lagi menyembah Allah yang Maha Suci. Tuh. Ini kalau nanti ada anak-anak yang main-main dalam sholat, omelin. Baik di masjid, di musola atau di rumah. Kadang-kadang lagi sujud, kakinya diangkat. Terus. Apa namanya tuh? Oh, hati-hati itu. Ya. Kadang-kadang perempuan lagi sholat dia selfie. Tuh, ada nggak perempuan tuh yang begitu? Hati-hati itu. Ya, nggak boleh main-main dalam sholat. Ya, karena kita lagi menyembah Allah yang Maha Suci. Tuh, ya. Jadi nggak boleh main-main. Kita sekolah aja nggak boleh main-main, apalagi sholat. Kita aja tidur nggak boleh main-main, apalagi sholat. Kita aja main nggak boleh main-main, apalagi sholat. Ya, makanya nggak boleh. Nanti kalau ada yang main-main dalam sholat, ya nanti sama aja memainkan ibadah kepada Allah. Tuh. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Baik. Yang selanjutnya wabil uklil katsiri nasiyan. Ini orang lagi sholat makan. Ya. Nasiyan keadaannya lupa. Ya. Mau sholat bawa piring lagi. Isinya jengkol semur. Terus lagi tempe orek, terong cabein, terus cabe-cabean, terus terong-terongan tuh di piring tuh. Ya. Lagi sholat dia makan baik, posisinya lupa. Tuh. Lagi sholat nyempil nih ada makanan nggak boleh ditelan. Ya. Lagi sholat, ini lidah kita main di dalam mulut, ada yang nyempil nih. Kita keluarin, buang, jangan kasih temennya. Ini buat jimat lah, marah temennya. Nggak boleh tuh, ya. Nggak taunya habis makan seblak di sini nih. Ya ada tulang ayam, ada jamur kinoki di sini, ya ada jamur panok di sini, wah segala macam. Ya, nggak boleh tuh. Sekecil apapun nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh orang lagi sholat makan. Tuh. Ngobrol nggak boleh, makan nggak boleh, minum nggak boleh, tuh. Bercanda nggak boleh, tuh orang lagi sholat tuh. Ya, emang kenapa sih orang wajib sholat? Abi tanya dulu dah, yang gedean nih. Kenapa sih orang wajib sholat? Abi tanya perempuan dah. Coba bentar. Bisa kalau, nah nih. Siapa namanya baju putih? Siapa namanya? Siapa? Hah? Sipa. Kenapa orang harus wajib sholat, Pak? Kenapa? Hah? Kenapa orang wajib sholat? Emang udah kewajiban, ya. Satu lagi. Mana ya? Yang laki dah. Nah. Yang laki mana yang gede-gede, pada palanya pada hilang. Nah. Ya. Nah ini pakai putih ini, siapa namanya? Ya? Hah? Raihan. Han, kenapa kita harus wajib sholat, Han?
Kenapa kita harus wajib sholat? Hah? Kenapa kita harus wajib sholat? Kenapa? 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 Ah, nggak kedengeran apa ini? Kenapa? Ah? Karena? Ah? Baik. Hampir ada sinkronnya sedikit. Ya. Cuman satu. Allah nyuruh kita sholat cuman satu. Ya. Kenapa Bi? Sebagai bentuk penyembahan kita tuh. Ya. Kita ini kan manusia diwajibkan buat ibadah. Ya, kita ini manusia nih. Ini manusia semua nih, manusia bukan? Manusia. Cuman satu Allah bilang sembah, bentuknya sholat. Oh. Makanya kalau orang udah besar, udah balik, udah mukallaf, udah gede, udah nggak mau sholat, ya tertanda orang ini nih udah nggak berguna lagi udah. Kadang-kadang udah gede nggak mau sholat, udah balik kagak mau. Cuman satu Allah bilang sembah, nggak banyak, sehari semalam 17 rakaat sembah Allah, nggak banyak tuh. Ya, kadang-kadang susah banget ya disuruh sholatnya. Ya, makanya hati-hati ya, yang udah balik harus menjaga sholat, yang udah besar harus menjaga sholat tuh. Makanya penting sholat sampai kapanpun. Sampai kapan sholat? Sampai mati tuh. Yang kaya mati tuh udah mati semua, udah karena tujuannya udah buat sholat tuh. Paham? Jadi nanti kalau ada orang lagi sholat makan, walaupun banyak keadaannya lupa, nah batal sholatnya. Beda sama puasa. Kalau puasa mah kalau kita lagi puasa kita lupa makan, maka puasanya enggak batal. Tuh bedanya sama puasa. Nah, ada pertanyaan sebelum lanjut, silakan. Ada pertanyaan sebelum lanjut. Ada pertanyaan? Sebelum lanjut? Ada yang mau nanya sebelum lanjut? Ada yang mau nanya sebelum lanjut? Lanjut. Baik. Wasalasi harokatin. Nah ini yang banyak. Bergerak 3 kali dalam sholat. Ya ini tanpa kita sadarin. Sholat bergerak 3 kali karena posisi kita gatel. Ya posisinya ganteng gatel. Ya kalau ganteng Raihan ya. Jadi posisi kita nih gatel nih ya, garuk begitu lagi sholat begini aja nih gak taunya tinggal tulangnya doang. Nah, itu posisi begitu tuh membatalkan sholat, termasuk tanpa disadarin banyak sholat tapi geraknya banyak. Contoh, Sami Allahu liman hamidah, tuh tangannya ngampleh tuh. Ada nggak yang begini? Tuh. Sami Allahu liman hamidah, tuh. Ya. Ini yang begini, ini membatalkan sholat nih. Ya, Bi, tangan nggak bisa diem Bi, begini aja Bi, nggak tahunya kena virus velocity kan repot gini. Ya, tahu velocity? Abi yakin paham semua. Ya, yang sering-sering main toktik tuh. Ya, yang sering-sering begini aja nih. Ya, lagi lain beraduin tangan, terus lagi palanya goyang, terus badannya muter kayak gangsing. Tuh. Ya, sekarang lagi tren tuh.
Jadi sami Allahu liman hamidah. Udah diam. Tuh. Ini jangan begini tangannya nih. Jangan. Ya, ini ngebatalin sholat nih. Ya. Bi, saya sami Allah liman hamidah, tangannya di sini. Udah diam-diam di sini. Jangan begini, boy. Soalnya pas kibra, bi, ya beda lagi, bagol urusan itu. Ya. Jadi diam bentar. Tuh. Sebelah kiri. Tuh, selesai. Ya. Nah, itu laki perempuan jangan bergerak kayak begitu. Tuh. Jangan. Atau lagi sholat, wailah, pakai rumus beletak namanya. Lagi musim itu, tuh 2 1 1 2 2, ya. Selesai mau ruku, Allah, palanya hilang. Nah, kan repot tuh. Ya. Jadi jangan begini, jangan 1 1, jangan tuh. Ya, atau lagi sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh tuh. Ya. Jadi menggerakkan sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Ya. Abi ditanya, Bi, kalau buat perempuan bagaimana, Bi, supaya bisa menjaga, ya, nggak batal sholatnya? Gampang. Pokoknya perempuan mah asal bisa ngejaga auratnya ketika sholat aman. Tuh. Kan perempuan mah dari sini di pergelangan tangan nih, ya, sampai telapak tangan udah cukup tuh. Selebihnya aurat semua. Jadi perempuan jangan banyak bergerak. Kalau banyak bergerak terbuka aurat, batal sholatnya. Ya. Apalagi sholat main mukena mulu. Ilaha illallah. Jangan. Ya, begini aja nih. Jangan. Ya, beda sama laki. Kalau laki mas sholat begini aman. Perempuan, ya, jaga tuh. Nih, jangan sampai nih terbuka. Ya, apalagi sampai kaki, cukup muka dengan telapak tangan. Selesai itu perempuan mah. Makanya jangan banyak bergerak perempuan mah sholatnya. Ya, nanti akan apa namanya? Akan bisa menjaga auratnya. Tuh. Kalau buat laki-laki gampang. Laki-laki mau Allahu Akbar. Karena dia dari pusar sampai lutut selesai auratnya. Tuh, yang penting bergeraknya jangan sampai melebihi dari gerakan 3 kali. Tuh. Bi, saya gatal bagaimana? Yang ini gatal nih sebelah kanan nih. Sebelah kanan gatal nih, gatal sebelah kanan. Pindah aja gatal. Tuh. Ya. Bi, bokong gatal, Bi, jangan dimasukin, dirogoh, jangan. Jangan. Dirogoh, cium dah bau enggak dia. Jangan. Ya. Temennya yang nyium, mantep ini mah. Itu pingsan seminggu nggak bangun-bangun tuh. Bi di paha gatel, Bi, udah garuk pelan-pelan. Bi di betis, Bi, ya udah garuk tuh pelan-pelan tuh. Ya. Ya, atau temen garukin dong. Nggak boleh tuh temen ngomong begitu. Ya. Kita lagi sholat ya, garukin dong. Nggak boleh tuh. Ya, digarukin, masuk. Ya, nggak boleh tuh. Pokoknya sholat jangan banyak bergerak, apalagi bergeraknya 3 kali berturut-turut yang bisa membatalkan sholat. Lagi perempuan. Abi kenapa harus ke perempuan? Perempuan ini rumit soalnya. Ngebenerin mukena, Bi, yang kena kipas. Bener nggak? Ya. Sholat di sekolahan, sholat di masjid, di musola. Ini perempuan kalau pakai mukena sebelum sholat dirapihin dulu nih, ya, dirapihin dulu nih mukenanya. Kira-kira jilbabnya, ya, mukenanya udah ngepas belum dengan tempat sujudnya? Ada enggak rambut yang keluar dari mukenanya? Tuh, perempuan tuh, ya. Kalau udah rapih ini semua nih, baru mulain sholat. Kalau nanti ketiup angin nih mukena kita, memang harus kita rapihin. Ya, karena orang kipas angin yang kencang tuh, kayak tornado. Tuh kipas tuh. Ya, ini kebuka nih, buru-buru tutupin. Sebab jempol kaki atau jari kaki terbuka membatalkan sholat perempuan. Ya, ini perempuan makanya rada rumit kalau ibadahnya. Tapi ngejaganya jangan sampai banyak bergerak. Tuh, paham? Lagi perempuan. Ada yang pakai bedak enggak? Perempuan, jangan laki, tapi nggak nanya laki. Perempuan pakai bedak enggak? Pakai lipen enggak?
pakai blow on nggak? Apa namanya? Oh ya. Apa namanya? Apa namanya? Itu pokoknya. Pakai enggak? Pakai enggak? Ini kalau mau wudhu rapihin dulu nih. Nih. Kalau mau wudhu rapihin dulu. Lipennya, blow onnya rapihin dulu semuanya. Apa namanya? Ya, pokoknya itulah. Tuh, rapihin tuh. Ya. Udah rapi, bersih baru wudhu. Ini sering banget tapi bilang. Ya. Jangan sampai nanti ini lipen masuk ini. Jangan, nanti airnya kecampur air wudhu nih. Mustakmal ntar airnya. Jadi rapihin dulu nih. Yang pakai alis tebal, pakai mata palsu apa namanya? Apa namanya? Mata palsu di dalam apa namanya? Apa namanya? Iya, pakai soklin itu kan. Apa namanya? Nah itu, ya. Nah itu copot dulu semua tuh, rapihin tuh. Ya. Nah, ada yang mau nanya silakan. Ada yang mau nanya sebelum ditutup? Ada yang mau nanya sebelum dilanjut? Ada yang mau nanya sebelum dilanjut? Ya, karena sholat ini banyak perkara yang membatalkan, yang kita tanpa sadar sholat itu batal. Ada? Ya? Engkong mau nanya katanya. Ayo, mangga Kong. Ini luar biasa engkong kita nih. Ya. Ya. Tapi sama ini. Ya, mangga. Kalau laron itu buat saya puasa ya, bulgi. Gimana? Laron. Laron. Kenapa? Itu buat saya puasa ada sayapnya. Sayapnya membatalkan sholat ya? Nah. Baik. Laron tahu laron? Ya. Yang kalau hujan nggak jadi nempelnya di lampu. Ya, bagaimana kulit laron tuh? Ya, apakah nempel di baju kebatalin sholat? Enggak. Tapi nanti ketika nempel kita usir itu. Ya, kulit laron tuh. Kan banyak tuh laron kita lagi sholat. Wah, nah masuk ke mulut dah, buru-buru buang tuh. Ya. Atau nempel di baju, buru-buru kita gusur. Ya. Tuh. Yang nempel bukan kulitnya, bukan sayapnya, tapi laronnya, buang buru-buru. Ya, khawatir nanti ya masuk ke dalam, ya masuk ke dalam terus ke dalam, tiba-tiba ada di ucus, kan repot. Ya, jadi kita usir buru-buru, walaupun itu nggak najis, gitu Bang. Ya, ada lagi, silakan. Nah, Abi lanjut ya. Abi lanjut ya. Baik. Nah, ini yang penting. Yang selanjutnya wal wasbal fahisyah. Melompat yang sangat. Bagaimana Bi? Orang kalau sholat pasti melompat, tapi minimal begini. Perhatiin Abi punya kaki. Perhatiin, Abi punya kaki, perhatiin. Yang belakang perhatiin Abi punya kaki. Ada orang sholat begini nih. Tuh. Ada lagi begini. Tuh. Ada lagi dua-duanya. Tuh. Ini wasbal fahisah nih, mengangkat atau melompat ya tanpa ada uzur. Soal begini aja nih. Tuh, tinggian aneh kan. Dia mau tinggi-tinggian apa? Ngapain tinggi-tinggian? Ya. Jadi nggak boleh tuh itu. Tuh. Ya. Tuh. Atau dia ngelompat tuh gini. Dia lompat tuh. Kata temennya, kok kayak copong tuh. Ya, apa namanya? Ah itu ya. Lompat begitu, kanan kiri ya, atau kadang-kadang dia sholat maju mundur cantik begitu aja tuh. Nggak boleh ya sholat begitu ya, nggak boleh tuh. Apalagi sholatnya mainin jari. Perhatiin jari kaki Abi ini, sholatnya begini tuh jari kaki Abi diangkat tuh. Ini begini nggak boleh di sholat nih, tuh. Atau yang kiri, tuh, ya, tuh, nggak boleh tuh. Atau yang lebih parahnya lagi sholat sonoan, menginjak tuh, ya. Ada nggak tuh? Mana orangnya?
nggak boleh sholat ente sonoan atau melapari sonoan jorok-jorokan tuh, jorok kanan, jorok kiri, imam dijorokin juga tuh, imam nyungsap yang sholat akhirnya kata imam karena sholat menjorok-jorokan kita tawuran begitu. Okay. Ya, jadi poinnya jangan begitu sholat tuh, jangan begitu sholat ya tuh, atau sholat begitu tuh, jangan ya. Jadi jejekin sholat, nah ini orang jejak begini, ini baru benar sholatnya. Ya, kalau dia begini ini, kalau sengaja batal sholatnya, batal. Harus pulang dari takbir pertama. Karena sengaja, kecuali nggak sengaja ada ular, nah. Ya. Lewat kiri, tuh. Ularnya dua, dia lompat cek ke atap nyangkut tuh. Tapi kalau tibang dia sengaja begitu, tuh, ya. Atau lagi musuhan, sampingnya musuhnya, sengaja begitu. Apaan ente? Apaan ente? Sebelahnya, apaan ente? Nah itu, habis badan pala diaduk, apa ente? Tuh. Nah, itu ngebatalin sholat tuh. Ya, jadi hati-hati nih sholat nih. Ya, itu perkara yang ngebatalin. Dah, ada lagi yang mau nanya, silakan. Silakan yang mau nanya. Ada lagi? Yang mau nanya silakan. Silakan yang mau nanya. Lebih. Hah? Ngomongin Nabi? Ngomongin Nabi? Oh. Assalamualaikum. Salam Allah. Kalau lagi sholat tiba-tiba pikiran kemana-mana gimana? Siapa namanya? Diki. Hah? Diki Chandra. Baik. Nah. Sholat pikirin ngayang, mikirin makan, mikirin ngopi, mikirin cewek dia. Wajah sekarang dah pitik-pitik tengik banget dah. Ya. Baik. Bagaimana itu kalau sholat ngayang? Kalau sholat pikiran ngayang sampai lupa rokaatnya, bayangin tuh. Pikiran ngayang, tapi rokaatnya sampai lupa. Nah itu yang bahaya tuh. Ya, sholat subuh pikiran ngayang. Ini rokaat ketiga apa keempat sih ya? Tuh. Ya, sholat subuh tuh ngayang pikirannya. Ini rokaat ketiga apa keempat sih ini? Emang sholat subuh berapa rokaat? Namanya juga orang di banyak pikiran. Ini rokaat ketiga apa keempat sih ini? Temennya nyaut kelima bagol. Oh kelima, ya udah batal semua. Tuh. Ya. Jadi kalau sholat jangan sampai banyak pikiran, ya. Walaupun kita ini punya pikiran, jangan banyak pikiran lagi sholat mah. Khawatir bacaan lupa rokaat, lupa bacaan sujud, bacaan tahiyat, lagi hidup, orang lagi hidup lupa, bayangin tuh. Namanya juga banyak pikiran, ya. Ini kan banyak punya pikiran semua nih, ya, yang macam-macam pikirannya. Ya, yang penting sholatnya pikirannya dihusuin buat sholat. Ada lagi, silakan. Satu Ya, mangga. cara berpindah ketika di depan kita berjamaah, di depan kita ada saf yang kosong, cuma satu atau dua orang. Iya. Nah, cara berpindah kita gimana tuh, Bi? Untuk mengisi saf yang kosong di depan? Posisi kita di belakang apa di samping? Di belakang. Baik. Abi butuh 3 orang nih. Coba Raihan, Diki sini. Iya, yang kedua. Raihan, Diki, satu lagi sama. Nah, no. Ya, siapa namanya? Nah? Siapa? Sini. Sini. Kiblat kemana? Kiblat kemana? Kiblat kemana? Sana. Baik. Sini. Sini. Dah, diam. Sini tengah. Dah, satu lagi.
sini. Ya, baik sini. Contoh. Ini contoh ya. Contoh nih. Baik. Ini ceritanya, perhatikan ya. Ini cerita jamaah penuh sono. Ini jamaah penuh ke sono. Ya, ini yang belakang sekian 6.000 sab katakan. Ya. Ini yang depan nih batal. Ya, batal yang depan nih. Ya, ada ruangan dia keluar ke depan. Nah, bagaimana Bi? Apakah ini ke samping? Apakah ini kemari? Nah, bagaimana Bi caranya? Yang belakang masuk. Dah, satu langkah tuh. Ya. Nanti yang belakang kosong Bi, diisi yang sampai yang belakang. Bi yang belakang kosong Bi, terus diisi sampai depan, terus diisi, terus sampai belakang. Ya. Itu. Jadi supaya sapnya keisi, yang belakang keisi, yang belakang lagi sampai 60.000 sap keisi semua. Tuh. Ya, kecuali maaf. Satu, ini mundur. Ya. Ini batal nih. Cuman buat ke depan nggak bisa. Kalau buat keluar nggak ada pintu keluar. Nih yang batal cuman bisa duduk. Ya, nungguin sampai selesai sholat. Ini yang belakang jangan maju. Yang belakang jangan begini sonoan, itu batal, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh ya Bang, nggak boleh. Apalagi pakai kaki, sonoan ente batal. Anda mau maju nggak boleh tuh. Ya, biarin dia kalau ke depan batal sholatnya. Kenapa? Sebab melangkahi orang sholat. Maka yang belakang nggak perlu maju. Atau yang samping usil tangannya, ente pergi sono buruan. Ini yang belakang mau mundur, mau maju. Nah jangan tuh. Ya, kalau depannya nggak ada ruang buat pindah, jangan. Ya, karena ini masjidnya katakan masjid besar, nggak boleh itu. Begitu, Bang Abay. Kalau pengen BAB gimana? Nah, bagaimana kalau buat BAB itu? Ya, ada nggak hukumnya? Ya, supaya bisa keluar. Baik, silakan duduk. Ya. Makasih. Siapa namanya? Raihan, Diki. Satu lagi siapa? Siapa Bang Abay? Rizky. Ya. Ya, ini Rizky Bilar apa Belar ya nggak tahu. Ya, baik. Nah, bagaimana kalau posisinya pengen mee itu? Tahu mee? Mee tahu nggak? Nah, kita nih posisi di sab pertama, ya, atau di sab kedua posisi kita pengen mee udah goyang, ya jebol dah, ya panggul jebol dah, udah di ujung tanduk tuh. Boleh nggak Bi kita keluar? Kalau kita nggak keluar kita bisa mee di situ dan ngotorin karpet. Ya, boleh nggak Bi? Pakai cara. Ya, kalau memang harus keluar maka keluar. Dengan apa? Ngambil sesuatu. Ya, apa sesuatunya? Katakan peci. Kita maju di sab pertama di orang, taruh peci supaya kita bisa melangkah. Kita pindah ke depan, maju lagi. Pindah ke depan, maju lagi. Sesuatu yang bisa membatasi orang sholat dengan melangkahnya kita. Bi nggak ada peci, topi boleh. Bi nggak ada handphone, pakai handphone, ayo pakai handphone. Taruh depan. Cuman jangan ditinggalin handphonenya. Nah, itu. Ya, jadi taruh aja satu. Ya, kita ngelangkah. Dua. Untuk apa? Supaya ada batas. Begitu Bang Abay. Kalau memang harus keluar, udah nggak kuat nih. Kalau nggak dikeluarin, jebol urusan nih. Ya, karena habis makan apa? Udah lagi, silakan. Kalau imam batal gimana deh? Imam batal bagaimana? Imam batal. Satu lagi. Raihan. Jangan Rizky. Ki. Mana Rizky? Ini. Gantian. Ya ilah, gua usah diliatin apa? Gua usah diliatin Rizky, gantengan Abi masih sini. Masih diliatin. Masih gantengan Abi masih. Sini. Contoh Rizky Imam. Ya, Rizky Imam nih. Abi makmum. Ya, perhatikan. Rizky Imam tapi batal. Bagaimana Bi posisinya? Pindah ke sebelah Ki, pindah kemari. Nah,
Abi nih yang ada di belakang imam pelan-pelan maju. 1, 2, dah pas. Rizky di sini mojok aja. Kenapa nggak bisa keluar? Karena posisinya lagi sholat. Ya. Bi kalau udah baca Fatihah bagaimana? Rizky imam udah baca Fatihah, Abi tinggal nerusin surat setelah Fatihah. Rizky berhenti di pertengahan Fatihah, Maliki Yaumiddin, berat pantatnya. Udah gitu campur ampas lagi. Nah itu. Ya, tahu campur ampas? Apa namanya? Nah itu. Abi terusin iya karena Abu dua, iya karena Stein sampai walau. Gitu Kang. Ya, baik. Ada lagi? Ya. Batal pas sujud bagaimana tuh? Ya. Tungguin, jangan sampai imam ya batal sujud makmum merangkak. Jangan dulu. Ya, sampai duduk ya, sampai diri baru ngegantiin imam. Ya, baik, ada lagi silakan. Kalau nggak ada ditutup. Cukup? Cukup? Sampai nomor berapa dijelasin? Sampai nomor berapa? Sampai nomor berapa dijelasin? Sampai 8. Insyaallah nanti 9 sampai 14 pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.